Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, sekarang saya ulas resiko ya, lebih saya perdalam resiko. Nanti berkaitan dengan lotnya, kita sampaikan juga nanti lotnya. Cuma ini masih bertahap dulu ya, karena panjang. Ini paling penting kalau kita tidak memahami secara detail. Begitu masuk di analisa dan marketnya berubah, nanti kita bisa kacau ya. Oke, kita coba kembali ke resiko dulu ya. Oke, resiko ya sekarang. Sama, ada yang realistis, yang normal, kemudian berdasarkan ketentuan pribadi, artinya sesuai dengan tingkat kecemasan kita. Ini 1-2% normal per transaksi. Jadi satu hari berapa kali transaksi? Ya normalnya 3-4 kali transaksi. Kalau kita mau yang banyak ya berarti kita harus banyak berlatih. Kemudian ada resiko pribadi, bisa 5, 10, 15, maksimal 20%. Maksimal. Kemudian bagaimana kita menerapkan resiko itu? Jadi nanti berkaitan dengan risk management. Berkaitan dengan risk management atau recovery. Berkaitan dengan risk management atau recovery. Nah, sekarang tadi yang ditanyakan lot. Nah, nanti masuk ke sana ya. Kita arahnya akan ke sana. Menentukan lot. Apa itu lot? Ya, lot itu ya lembar itu. Kayak di saham satu lot satu lembar gitu ya. Kalau beli berapa 10.000 misalkan ya, berarti hitungannya lembar-lembarnya atau volumenya. Satu lot berapa dolar? Bergantung masing-masing beda ya, antara euro, antara pound sterling, antara XAU beda-beda, beda nilai. Ya, kita yang penting tahu cara menentukan lot, nanti hasilnya akan ketemu ketika kita sudah entry. Sebelum kita menentukan lot, kita akan membahas, kita akan menyampaikan istilah ya, yang di dalam harga itu ada pips. Pips ini adalah satuan terkecil di dalam pergerakan harga ya. Ini satuan terkecilnya. Satuan terkecil dalam pergerakan harga. Kalau saya tunjukkan, ini adalah detak-detaknya yang paling belakang yang bergerak itu. Dari 34, 37 menjadi bergerak lagi 35, 26, berarti turun. Makin kecil makin turun. Nah, detak-detak terakhir itulah namanya pips. Satuan di dalam trading ya, dalam pergerakan harga ini. Kalau kita menghitung jarak atau menghitung ruangan itu kan diukur pakai meteran itu ya. Nah, ini ukurannya pakai pips. Kalau kita menghitung volume berarti pakai liter itu ya. Kalau misalkan ini beli berapa liter minyaknya, hitung satuannya pakai liter. Nah, dalam trading satuannya pakai pips, menghitung pergerakan itu, pergantian harga itu. Cara menghitung bagaimana? Sebenarnya cara menghitungnya sudah otomatis dihitung oleh sistem sebenarnya. Di sistem itu sudah menghitung ya. Kalau kita entry sekian, kemudian turun sekian, nanti akan otomatis dihitung oleh sistem ya. Tapi tidak ada salahnya kita tahu. Contoh misalnya ini di XAU ya, di XAU ya. Contoh pertama saya kasih garis dulu ya, yang paling ujung atas sumbunya itu ada 17, 19. 17, 19 koma sekian ya, koma 25 misalnya. Kemudian yang paling bawah dari merah satu candle ini ya, merah satu candle ini, yang merah ini kita ukur dari atas sampai ke bawah berapa pips pergerakannya. Berapa pips pergerakannya? Kalau kita menghitung menggunakan crosshair
sebelah kiri, Ctrl F ini, ya klik di sana, kemudian diarahkan dari ujung atas, kita tahan, klik ditahan, tarik ke bawah. Sampai ke bawah itu sekitar 401 ya. 401. Ini kalau kita menghitung pakai crosshair. Nanti ada kita menghitung menggunakan kalkulator. 401. Kalau kita menghitung menggunakan crosshair itu mendekati ya, ada selisih sedikit tapi mendekati, tidak masalah menghitung dengan cepat menggunakan crosshair seperti ini. Kalau kita menghitung kalkulator ya kita masih tik 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 gitu ya. Anggap saja 410 ini ya. 410. Ini membacanya berapa? Bagaimana? Ini normalnya sebenarnya bacanya 441 pips ya, 41 pips. Belakang itu adalah sennya. Tetapi saya lebih cenderung membaca apa adanya ya. Kita hitung 410 pips gitu aja, biar tidak terlalu nanti ribet. Di situ ada 410 yang normalnya kita baca 41 pips. Tapi dalam hal ini saya jelaskan ya, maksud saya menjelaskan dengan menggunakan istilah 410 saja ini untuk memudahkan kita ya, memudahkan kita menghitung dengan cepat ya. Karena kalau nanti dibagi-bagi, dibagi 10 atau dipotong 10 nanti tambah ribet nanti. Toh juga nanti kalau misalkan floating, kalau kita dapat misalnya kita beli jual di atas dengan harga 19,25, lotnya 1. Dia bergerak sampai di bawah, baru kita jual, baru kita lepas. Keuntungan kita dalam 410. 410 dikalikan 1 lot berarti 410 dolar. Kalau kita tadi menggunakan 41, maka hitungannya nanti kalikan 10 lagi. 41 kalikan 1, 41 kalikan 10 lagi, 410. Biar tidak banyak menghitung, ya kita gunakan yang ada saja. Ya tentu nanti banyak yang menyampaikan, loh itu kan harusnya 41. Iya. Saya hanya mempermudah biar teman-teman juga tidak terlalu banyak menghitung, terlalu ribet ya. Cukup kita lihat apa adanya di situ. 410. Oke, yang saya maksudkan paham ya? Iya, paham. Jadi menghitung pakai menggunakan crosshair ini dari atas ke bawah atau dari bawah atas ke atas sama saja. Kalau kita menggunakan matematika, hitungan angka, yang di bawah itu ada 17, yang saya highlight warna biru, 17, 15, 19. Kalau kita kurangi, kalau kita selisihkan, sama kita menghitung aja begini caranya. Diselisihkan di antaranya itu. Dari bawah boleh, dari atas boleh. 17, 19, komanya enggak usah dihitung. Mempercepat kita menghitung berapa pergerakan. 17, 19 dikurangi 17, 15 dikalikan 100. 400. Ini yang pas. Lah, kenapa di ini ada 10 tadi? Karena koma kita tidak hitung Nggak juga. diikutkan komanya. Iya. Intinya yang kita perhitungkan secara cepat itu yang utama. Pergerakan sekitar 406 atau 400 mendekati, pokoknya dekat-dekat dengan angka 400 itu aja. Toh juga nanti kalau kita transaksi sudah dihitung oleh sistem. Tidak usah khawatir, nanti dihitung oleh sistem. Kayak kalkulator itu ya. Jadi kalau kita entry buy atau beli, kemudian lotnya berapa, di situ ada angka floating minus atau plusnya. Tinggal ikuti saja sudah. Itu sudah baku sudah dari sistemnya sudah menghitung. Jadi tidak perlu ribet-ribet.